Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Nowhere tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang hamil dan terjebak sendirian terombang-ambing di atas kontainer di tengah lautan. Nah, kira-kira bagaimanakah cara wanita tersebut untuk bertahan hidup dan apakah dia bisa selamat? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa disimak video ini sampai selesai. Namun sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Film dimulai dengan menunjukkan negara Spanyol yang pada saat itu sedang mengalami kelangkaan sumber daya selama 17 bulan lamanya. Dan fenomena ini juga dialami oleh negara di sekitarnya. Akhirnya untuk mengatasi masalah tersebut, dengan terpaksa pemerintah memberlakukan sebuah gerakan untuk menghemat sumber daya, yaitu dengan menangkap setiap ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk. Pada saat itu terlihat ada pasangan suami istri yang bernama Nico dan Mia. Nah, agar istrinya yang sedang hamil tidak ditangkap pemerintah, maka Nico pun berencana untuk mengajak Mia kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Mereka pun pada saat itu harus membayar mahal, bahkan cincin pernikahan mereka juga harus diberikan agar bisa kabur dan diselundupkan di dalam kontainer. Rencananya kontainer ini akan membawa semua penumpangnya yang didominasi oleh wanita hamil ke pelabuhan dan akan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan itu, Nico meraba perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka baik-baik saja. Namun saat itu Mia mengatakan entah mengapa sudah 2 hari ia tidak bisa merasakan tendangan dari bayinya. Sontak mendengar hal itu, Nico pun terus menguatkan Mia bahwa bayinya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, kontainer mereka pun berhenti dan terbuka. Lalu saat itu tiba-tiba banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer pun membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Sayangnya, Nico dan Mia pada saat itu harus terpisah, karena Nico menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun dan dimasukkan ke dalam kontainer lain yang berwarna hijau dengan nomor 107. Melalui sambungan telepon, Nico pun menenangkan Mia dan mengatakan kalau ia akan mengusahakan segala cara agar mereka bisa bertemu lagi. Sepanjang perjalanan, Mia melihat kekacauan benar-benar terjadi di seluruh kota. Bahkan warga yang demo dan berebut sumber daya juga banyak. Ada juga beberapa wanita hamil yang sedang ditangkap dan dikurung oleh pemerintah. Bahkan saking kacaunya, kontainer mereka juga sampai terkena beberapa tembakan. Singkat cerita, kontainer tiba di tempat pemeriksaan. Dan terlihat para polisi langsung memeriksa kontainer yang melewati jalanan itu untuk memastikan tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan. Dan ternyata kontainer yang dinaiki Mia ini memang dirancang khusus dengan 2 ruangan, sehingga saat diperiksa seolah-olah isinya kosong. Namun karena cara ini sudah sering dilakukan, polisi pun menembak kontainer itu. Sehingga dengan demikian mereka dapat langsung mengetahui jika kontainer itu memiliki bagian yang tersembunyi. Pihak kepolisian pun saat itu meminta mereka semua untuk keluar dan berjanji tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Namun tidak ada satupun penumpang yang berani keluar karena mereka tahu para polisi di sana tidak mungkin akan sebaik itu. Terlihat Mia yang berada di sana pun mencoba untuk naik ke atas box kayu agar ia bisa melindungi dirinya jika para polisi itu menembak. Benar saja, tak lama kemudian para polisi itu pun menembak semua orang dan hanya Mia yang berhasil selamat.
Setelah itu Mia langsung mengirimkan pesan kepada Nico dan memperingatkannya agar segera bersembunyi. Singkat cerita, kontainer itu pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di pelabuhan. Kemudian kontainer itu pun dan puluhan kontainer lainnya diangkut ke atas sebuah kapal yang akan dikirim menuju ke Irlandia. Mia pada saat itu terus berusaha menghubungi Nico, namun ia belum mendapatkan jawaban apapun. Hingga kemudian saat malam tiba, terjadi hujan badai yang sangat besar dan membuat kapal yang dinaiki Mia terguncang begitu keras. Semua orang yang selamat dalam kontainer itu pun berteriak meminta tolong. Namun sayangnya sebelum petugas kapal mengeluarkan mereka, beberapa kontainer malah terjatuh ke dalam lautan. Beberapa jam kemudian, Mia yang pingsan di dalam kontainer akhirnya terbangun dan terlihat air laut kini sudah memasuki area kontainer melalui lubang kecil bekas tembakan sebelumnya. Tak lama kemudian, Mia melihat kontainer hijau dengan nomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam dan terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun pada saat itu panik karena ia memikirkan keselamatan Nico, apalagi saat itu Nico masih belum bisa dihubungi. Saat hari semakin gelap, Mia pun merasakan tubuhnya mulai sangat lemas, dan ia pun kehilangan semangat untuk bertahan hidup. Pelan-pelan, Mia yang frustasi pun meraih pisau lipat dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba saja pada saat itu bayi di dalam perut Mia bergerak. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya dan memilih untuk bertahan hidup karena mengetahui jika bayinya masih hidup. Singkat cerita, keesokan harinya Mia pun mulai memutar otak untuk bertahan hidup di dalam kontainer sampai bantuan tiba. Ia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang sekiranya dapat ia manfaatkan. Setelah itu, tiba-tiba Mia mendapat telepon dari Nico dan mengabarkan jika ia masih selamat karena tidak jadi berangkat, di mana supir kontainer yang ia naiki telah menipu mereka dan meninggalkan kontainer yang mereka naiki itu di luar kota. Kemudian saat Mia menceritakan kondisinya, Nico pun langsung menenangkan Mia dan ia berjanji akan berusaha mencari bantuan untuk menyelamatkannya. Pada malam harinya, kontainer Mia kembali dihantam badai yang cukup besar. Tak hanya itu, Mia juga mulai merasakan kontraksi di perutnya. Sehingga di tengah suasana yang menegangkan itu, Mia pun dengan sekuat tenaga berusaha bertahan sambil melahirkan bayinya. Akhirnya, Mia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Tak ada alat medis apapun yang membantu Mia saat itu. Bahkan, ari-ari bayinya saja harus dikeluarkan sendiri dan ia simpan di dalam sebuah box plastik. Permasalahan tak berhenti di situ, karena setelah itu, bayi Mia tak berhenti menangis. Nampaknya bayi malang itu lapar, namun Mia sendiri tidak bisa mengeluarkan ASI karena kurangnya asupan makanan dan minuman. Alhasil, Mia pun berusaha mengumpulkan sisa makanan di dalam sana dan ia pun makan makanan seadanya. Hal ini pun terus Mia lakukan hingga beberapa hari. Namun selama itu juga ia masih belum melihat tanda-tanda Nico datang atau bantuan untuk menyelamatkan mereka. Suatu hari, makanan dan minuman Mia pun mulai habis. Terpaksa, Mia pada saat itu mulai melubangi langit-langit kontainer agar ia bisa keluar dan mencari makanan. Namun nampaknya ia saat itu begitu kesulitan. Hal ini pun membuat Mia kembali frustasi. Karena ia sudah tidak tahan sangat kelaparan dan kehausan, Mia pun pada saat itu memutuskan untuk memakan ari-ari bayinya sendiri yang ia simpan di dalam box plastik. Keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer itu menggunakan pisau lipat.
Namun ternyata pisau lipatnya juga rusak dan usaha itu kembali tidak membuahkan hasil. Mia pun semakin lemas dan ia mulai kebingungan harus melakukan cara apa lagi untuk bertahan hidup. Pelan-pelan karena kelelahan, Mia pun akhirnya tertidur. Dan saat itulah ia memimpikan anak pertamanya yang bernama Uma, dan ternyata anak pertama Mia ini telah tiada, di mana sebelumnya ia menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Kemudian Mia juga saat itu memimpikan kehadiran Nico, sebelum akhirnya ia pun kembali tersadar. Saat bangun, terlihat suasana sudah pagi, dan kebetulan saat itu hujan turun dengan sangat deras. Melihat hal itu, Mia pun langsung mengambil beberapa Tupperware dan menyimpan air hujan tersebut. Setelah itu, Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer tersebut menggunakan ikat pinggang. Setelah sekian lama, akhirnya Mia pun bisa kembali menghirup udara segar dan ia pun bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada air laut. Setelah itu, Mia pun membersihkan bayinya dan saat ia membuang kotoran bayi itu ke laut, tiba-tiba muncullah beberapa ikan. Hal itu pun membuat Mia memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Namun nampaknya usaha Mia itu belum membuahkan hasil. Saat istirahat itulah, Mia kemudian melihat ada pesawat yang melintas di atasnya. Mia segera mengambil kaca untuk mengirimkan tanda SOS. Namun sayang karena terburu-buru kakinya malah terluka. Karena pendarahan itu tidak mau berhenti, Mia pun terpaksa harus menjahit lukanya sendiri dengan alat seadanya sambil menahan kesakitan. Tak mau menyerah, keesokan harinya, Mia mencoba kembali untuk menangkap ikan. Ia membuat sebuah jaring dari beberapa headset dan kabel yang ia temukan. Untungnya usaha Mia pada saat itu membuahkan hasil. Dan akhirnya ia bisa memakan ikan walaupun dalam keadaan mentah. Semakin hari Mia semakin terbiasa untuk bertahan hidup. Ia bahkan memiliki ide untuk menyebar Tupperware yang berisi tulisan permintaan tolong, siapa tahu ada nelayan atau orang lain yang bisa menemukannya. Singkat cerita, Mia dan bayinya yang diberi nama Moa itu pun kini sudah 12 hari di tengah lautan. Dan pada saat itulah, Mia akhirnya mendapat telepon kembali dari Nico. Namun bukan mau menyelamatkan Mia, ternyata saat itu Nico malah berpamitan. Karena ternyata ia kini sudah ketahuan oleh pihak polisi dan telah ditembak. Sehingga keadaannya kini sedang sekarat dan nyawanya tidak akan bertahan lama lagi. Kemudian di saat momen terakhir itu, Mia pun mengabarkan pada Nico jika bayi mereka telah lahir, dan mendengar kabar itu akhirnya Nico pun merasa sangat bahagia. Setelah Nico meninggal, hari-hari yang dilewati Mia nampak semakin berat. Sementara ia juga tidak terlalu berharap ada bantuan yang datang karena Nico satu-satunya orang yang ia harapkan juga telah tiada. Singkat cerita, Mia dan bayinya telah bertahan di tengah laut itu selama 26 hari. Dan terlihat saat ini sebagian kontainer juga sudah mulai tenggelam ke dalam lautan. Melihat hal itu, Mia pun membawa Moa ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Kemudian pada malam harinya, lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka, yang membuat air semakin banyak memasuki ruangan kontainer itu. Pada saat itu, Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto Uma yang tertinggal.
Namun sayangnya, kaki Mia malah tersangkut dan ia pun terbawa oleh kontainer. Untung saja Mia berhasil lepas sebelum kontainer itu kemudian tenggelam. Kemudian setelah itu, Mia pun langsung berusaha mencari keberadaan Moa. Saat Mia kebingungan, tiba-tiba muncul seekor paus yang menyemburkan air. Semburan paus itu pun mengenai tubuh Moa dan ia menangis. Dari sinilah Mia dapat mendengar suara tangisan Moa dan berhasil menemukannya. Mia pun kemudian kini harus bertahan hidup sambil terombang-ambing di tengah lautan bersama bayinya yang malang. Keesokan harinya, Mia dan bayinya dikerubuni oleh burung-burung camar karena mereka tertarik oleh bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Kumpulan burung-burung itu pun ternyata memancing perhatian sepasang suami istri yang sedang berlayar, sehingga mereka pun mendekat dan berhasil menyelamatkan Moa. Lalu kemudian saat tali di dekat Moa ditarik, mereka kemudian menemukan Mia yang sedang dalam keadaan pingsan. Wanita ini pun dengan cepat memberikan nafas buatan untuk Mia dan untung saja hal itu berhasil. Setelah itu, pria ini langsung menelepon pihak berwajib dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan dengan segera. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Mia pun berhasil selamat dengan bayinya dalam keadaan sehat. Nah, itulah salah satu bentuk kasih sayang orang tua pada anaknya. Mereka rela mempertaruhkan nyawa agar anaknya bisa selamat. Setelah nonton film ini, semoga kalian makin sayang lagi sama orang tua masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.